Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas PJKRD dengan NIM 220301502100. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu kesehatan bab 4. Baik, yang pertama itu sehat dan kesehatan. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan segala kemampuan. Nikmatnya makan, minum, tidur, serta kemampuan bergerak, bekerja, dan berpikir akan berkurang atau bahkan hilang dengan terganggunya kesehatan kita. Sejahtera paripurna adalah sejahtera seutuhnya, yaitu sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan sejahtera sosial. Sesuai dengan konsep sehat Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang mengemukakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, maupun kelemahan. Pencapaian sejahtera paripurna yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing. Selanjutnya itu olahraga. Olahraga membina mutu sumber daya manusia melalui pendekatannya di aspek jasmani. Agama membina mutu sumber daya manusia melalui pendekatannya ke aspek rohania, sedangkan kehidupan sosial meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendekatannya kepada aspek sosial. Selanjutnya itu mengacu pada sejahtera paripurna sebagai tujuan pembinaan mutu sumber daya manusia, maka secara umum tujuan pembinaan pemeliharaan kesehatan adalah memelihara dan atau meningkatkan kemandirian dalam kehidupan biopsikologi, sosiologisnya, yaitu secara biologis atau jasmani menjadi lebih mampu menjalani kehidupannya secara mandiri, tidak bertanggung pada bantuan orang lain. Selanjutnya itu secara psikologi atau rohania menjadi lebih mampu memposisikan diri dalam hubungan dengan Al-Khaliq beserta seluruh ciptanya berupa alam semesta dan seluruh isinya. Dan secara sosiologis menjadi lebih mampu bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya hingga senantiasa secara timbal balik dan menyumbangkan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan kegiatan hidupnya. Meningkatkan kemampuan mandiri dalam kehidupan biopsikologi sosiologis ini berarti meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup, yang berarti juga meningkatkan kesejahteraan hidup. Senantiasa harus diusahakan untuk mencapai ketiga aspek sehatnya WHO, yaitu sejahtera jasmani, sejahtera sosial, dan sejahtera rohani, yang berarti sejahtera paripurna. Yang selanjutnya itu pada generasi muda. Masa pertumbuhan dan perkembangan adalah masa pembentukan pola perilaku dan masa terjadinya internalisasi nilai-nilai sosial dan kultural. Olahraga baik sebagai kegiatan maupun sebagai media pendidikan mempunyai potensi yang besar untuk menyumbangkan kontribusi dalam masalah ini. Melalui olahraga dapat dengan mudah ditunjukkan betapa terbatasnya kemampuan manusia, betapa perlu kita memelihara lingkungan hidup kita, betapa banyak hal yang di luar kemampuan akal manusia. Dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan derajat sehat dinamis, sehat dalam gerak melalui berbagai bentuk olahraga, khususnya olahraga kesehatan. Kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial juga dapat diperoleh melalui kegiatan olahraga kesehatan yang memang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya itu olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan atau untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis sehingga orang bukan saja sehat dikala diam, sehat statis, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Sehat dinamis yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi atau mengatasi keadaan gawat darurat. Berbeda dengan olahraga prestasi yang menuntut kemampuan organ-organ tubuh secara maksimal, olahraga kesehatan justru melatih dan memelihara organ-organ tubuh untuk dapat tetap berfungsi normal dalam keadaan bergerak. Sehat dinamis yang dengan demikian pasti normal pula dalam keadaan istirahat, sehat statis. Selanjutnya itu oleh karena itu khususnya olahraga kesehatan hendaknya dijadikan materi pokok dalam pelaksanaan pembinaan mutu sumber daya manusia. Melalui pendekatan dari aspek jasmania, diperlukan kreativitas tinggi yang membuat berbagai variasi bentuk aktivitas gerakannya agar olahraga kesehatan menjadi tidak membosankan, tetapi konsep dasarnya harus tetap olahraga kesehatan.
Dampak psikologis yang sangat positif dengan diterapkan olahraga kesehatan di lembaga pendidikan adalah rasa kesejahteraan dan kebersamaan di antara sesama pelaku. Oleh karena itu, mereka semua merasa dapat dan mampu melakukan olahraga dengan baik secara bersama-sama. Kondisi demikian merupakan kondisi psikologis yang sangat menguntungkan bagi perkembangan dan penyebarluasan olahraga kesehatan di masyarakat. Olahraga kesehatan banyak gerak dan bebas stres, mencegah penyakit dan menyehatkan. Olahraga adalah kebutuhan hidup bagi orang yang mau berpikir. Bukan Allah yang menganiaya manusia, tetapi manusia menganiaya diri sendiri. Pemahaman dan perilaku diri sudah harus ditanamkan sejak usia dini, yaitu semenjak mereka masih di tingkat pendidikan dasar, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Selanjutnya itu ciri olahraga sehat. Olahraga yang dianjurkan untuk keperluan kesehatan olahraga adalah aktivitas gerak raga dengan intensitas yang setingkat di atas intensitas gerak raga yang biasa dilakukan untuk keperluan pelaksanaan tugas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai dosis olahraganya masing-masing. Dalam hal ini olahraga kesehatan dilakukan secara berkelompok massal yang dipimpin oleh instruktur atau guru olahraga. Ciri olahraga kesehatan secara teknis fisiologis adalah: 1. Gerakannya mudah sehingga dapat diikuti oleh seseorang, kebanyakan dan seluruh peserta pada umumnya, bersifat massal. 2. Yaitu intensitas sub maksimal dan homogen, yaitu faktor keamanan, bukan gerakan-gerakan maksimal atau gerakan eksplosif maksimal. Yang ketiga itu terdiri dari satu satuan gerak yang dapat secara sengaja dibuat atau menjangkau seluruh sendi dan otot. Yang keempat itu bebas stres, non-kompetitif, tidak untuk diperbandingkan. 5. Yaitu diselenggarakan 3-5 kali per minggu, maksimal 2 kali per minggu. Pelatihan olahraga kesehatan harus dilakukan secara bertahap karena pentahapan adalah prosedur keamanan. Sebaliknya, kalau orang melakukan olahraga untuk tujuan prestasi, jangankan hanya ancaman sakit, adanya ancaman kematian pun harus dapat dipahami karena prestasi itu demi kehormatan bangsa dan negara. Itulah filsafat dasar bagi olahraga kesehatan dan olahraga prestasi. Yang terakhir yaitu latihan otot pada olahraga kesehatan. Dalam olahraga kesehatan, tujuan utama latihan otot adalah mencegah atrofi, hipertrofi otot dan osteoporosis, dan agar otot dan tulang dapat memenuhi tuntutan tugas kemandirian dalam kehidupan biopsiko dan sosiologik masing-masing individu. Pencegahan atrofi, hipertrofi otot dan osteoporosis adalah dengan latihan yang teratur dengan menggunakan beban, misalnya senam dengan menggunakan beban.